liturgi yang pernah dipakai dalam tradisi gereja kita ya. Dan itu tentu akarnya pada setting. Ketika kemenset dan tentu banyak misionaris lain lagi yang hadir di Hatta Kolot, sikap Hatta. Itu orang Batak. Ya, walaupun ada variasi-variasi, kita perlu ada semacam kesatuan. Nah, ini dulu seru sekali ini tarik menariknya ini. Perjamuan kudus kita nggak sama dengan Calvinis. Luar biasa kan orang GKPI kan dianggapnya semua sama gitu. Nah ini tugas kami para pendeta mengajar. Tidak sama pemahaman kita tentang perjamuan kudus. Walaupun itu tidak harus mengolah kita jadi dua. Ya, nah, oke lah, saya tidak berseberangan ini. Maka dibuatlah sebuah liturgi di Jerman yang disebut tradisi bersama atau menyatu, union. Ya, di situ ada unsur-unsur. Mau masuk yang ke Lutheran betul bisa, mau masuk ke yang Calvinis pun kita berkami. Beda, tapi masih nyaman nggak? Masih. Dimulai dengan nyanyian pembukaan, sama kan? Kemudian ada semacam foto, tapi dia fotonya begini, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah, Kali langit dan bumi. Gereja GKPI itu gereja liturgis. Sekali lagi, kenapa? Minggunya beda-beda temanya. Kenapa beda? Karena kita mengikuti roda perputaran liturgis. Ya, makanya di GKPI nggak bisa suka-suka. Tentu ada tempat khusus kalau misalnya katakanlah perayaan ulang tahun jemaat ke-50, boleh kita ganti temanya, ya. Tetapi secara umum, reguler, nggak bisa, kita harus ikuti. Kalau Advent beda, Natal beda, Minggu sesudah Natal, Paskah, semua ada lingkaran liturgisnya. Dan itulah yang diberi secara simbolik warnanya. Nah, ini makanya warna itu nggak sekedar nempel itu. Minggu ini warna apa? Hijau, trinitatis. Berarti minggu reguler ya. Kita mengingat karya dari Allah Tritunggal. Nanti kalau Pentakosta warna apa? Udah selesai ini, udah tamat ini. Udah mantap ini kalau soal ini pada kita. Karena kita merayakan warna api, kan gitu. Kalau perkawinan warna apa? Kenapa Bu? Ini belum satu hati kita sebenarnya. Ada juga yang berpendapat perkawinannya sesuai dengan warna liturgi. Kalau pas warna liturgi hijau, hijau. Kalau lagi violet, ya violet gitu. Kan gitu. Kalau meninggal dunia, ayo. Kita sudah sepakat, sudah ada kesepakatan kita, kan gitu ya. Ini contoh bahwa betul kita betul di sini. Ya, Tuhan besertamu dan besertamu juga, kan begitu. Di kalangan anak ini biasanya khotbah dimulai dengan apa? Bukan doa. Dan dilibatkan semua manusia selalu berdoa. Iman dalam hati hati dan pikiran mudah dibagus. Dimulai dengan damai sejahtera. Nah, GKPI setahu saya enggak itu. Enggak kan? GKPI apa kalau mulai doa? Doa langsung. Nah, sebenarnya dalam liturgi itu yang disebut dengan epiklesis. Doanya memohon agar Roh Kudus yang menuntun baik pengkhotbah maupun semua yang berkhotbah. Kenapa Roh Kudus? Ya, karena kita percaya sebenarnya Tritunggal itu selalu berkarya bersama-sama, ya, pernah terpisahkan. Tapi Roh Kudus itu khas pekerjaannya, menginspirasi para nabi, para rasul, sehingga Alkitab ini bisa ditulis. Karena kita ingin khotbah itu adalah merupakan pencerahan firman Tuhan untuk hidup dan nyata. Kan gitu. Untuk seluruh hidup kita, firman Tuhan berbicara pada kita. Ya. Nah,
Sudah foto ada nyanyian. Sudah itu apa? GKPI mulai dengan apa? Epistel. HKBP mulai dengan apa? Hukum Tuhan. Betul nggak? Ya. Sesudah epistel baru ada pengakuan dosa. Kan gitu. Kalau HKBP pengakuan dosa. Ini soal fungsi hukum Taurat. Berarti dalam teologi HKBP, hukum Taurat itu sifatnya adalah menuduh kita akan dosa dan studio. Ya, jadi hukum Taurat itu tunjuk kita semua kau tidak lakukan sesuai dengan itu, maka sesudah itu kau minta pengampunan dosa. Nah, di GKPI kenapa urutannya berubah? Karena hukum Taurat kita jadikan petunjuk hidup baru. Kita ngaku dosa dulu, kita memang orang yang tidak pantas berada di hadapan Tuhan, tapi kita ingin dengar tuntutannya, tuntunannya maksud saya. Beda tipis ya, tapi beda. Itu sebabnya bagi kita hukum Taurat tetap menuntut kita. Ketua tim tata ibadah, ya anggotanya salah satu, termasuk Amang Bishop ini sebelumnya. Kami di bawah Amang Bishop ini sebagai waktu itu kepala apa ya? Oh, Biro 1 waktu itu. Belum ada soal apa ini? Kepala Biro 1 bagi kerohanian. Ya, Dr. John Simorakin anggotanya. Sekarang itu pada dirinya sendiri tidak membosankan, tapi bisa membosankan kalau kita tidak menghidupkannya. Kenapa saya katakan demikian? Pernah saya hadir di sebuah gereja tradisional, tak usah saya sebut namanya. Ya, liturginya 100% sama seperti kita. Ya mungkin beda-beda dikit, tapi cara orang membawakannya, sintua yang memaragenda, itu kualitasnya karena mereka sungguh-sungguh ya, hidup sekali. Kalau ada orang merasa bahwa itu seperti liturgi yang membosankan, ya salah persepsi dia. Jadi bukan soal bosannya itu urutan-urutannya, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh melakukannya. Dan maaf ya, itulah sebabnya tolong, saya nggak mau lama mengulangi karena jago-jago semuanya kasih tua. Ya, kalau kita lagi bertugas ya tolonglah, walaupun saya udah baca 10 kali, apa salahnya saya baca lagi sebagai persiapan. Jangan pikir gampang loh untuk membacakan teks agenda kita. Beda itu cara membacanya di depan dengan membaca biasa, supaya jangan salah tekanan. Karena bisa beda maknanya itu, kan begitu. Ya itulah supaya kita tahu. Nanti saya perkenalkan keterangan-keterangannya. Lalu kami kemudian ini lagi akar kita. Dan akar kita yang paling penting dari segi liturgi itu liturgi Lutheran. Karena itu kita di model B itu model teologi liturgi Lutheran. Ya, dan tentu unsur-unsurnya berbeda. Nanti juga akan ada penjelasannya. Jadi artinya kita tidak ikut-ikutan. Misalnya, ikut-ikutan Katolik, ikut-ikutan GKI. Tidak ada model begini cara kita. Kita mengunjungi ulang identitas kita sebagai gereja Lutheran. Ternyata hasilnya terjadi konvergensi liturgis. Makin mirip. Ada bedanya, tapi makin mirip. Katolik, GKI, GPIB pun makin mirip seperti itu sekarang. Dan itu kan sehat. Karena itulah perjalanan ekumenis kita dalam soal liturgi. Jadi kita berpartisipasi dalam perjalanan itu, Amun dan Inang sekalian ya. Nah, jadi ini gambaran saja, nanti kita uraikannya. Lihat ada beda-bedanya ini. Kita ulangi secara menyeluruh ya. Dan perubahan-perubahannya itu tidak selalu dapat kita telusuri lagi akar-akarnya. Ya. Jadi dalam ibadah dia hadir bukan karena upaya manusia. Itu seperti memaksa Tuhan hadir. Justru kita sadar melampaui semua yang bisa saya siapkan, dia sudah hadir. Ini pemahamannya seperti itu ya. Yang menyampaikan ini sadar, dia sebelum melakukan itu dia udah sambut Tuhan. Simpel aja itu, tapi itu kita menolong kita itu ya. Nah, memang artinya ikrah.
Tapi bagi kita dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika dikatakan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita harus ingat itulah nama yang di dalamnya aku telah dibaptis. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah dibaptis atau yang akan dibaptis. Serius, itu yang membuat pertemuan kita beda dengan sekedar pertemuan biasa. Kita diajak melakukan baptisan kita. Tradisi Abang Setua. Saya kira perlu sekali kita ingat. Saya sering berkali-kali termasuk di GKP Bekasi mengatakan cara masuknya bukan surat berkelakuan baik. Cara masuknya adalah semua orang yang merasa dirinya berdosa, mau mengaku dosa, mau dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, mari. Itu syaratnya menjadi anggota gereja. Kan gitu. Kalau teksnya kering, susah, yang terbaru rumusan doa persembahannya. Kita berarti bukan berarti ada tingkat derajat. Tapi orang pakai gitar, pakai band lengkap. Bukan itu masalahnya kita. 2-3 orang. Sekali lagi ya, saya mengingatkan kita bicara tentang agenda liturgi. Jadi nggak usah bicara yang lain-lain. Karena kalau kita lihat di model C itu pada umumnya yang ikut ibadah kan golongan milenial ya, anak-anak muda. Karena anak muda sekarang ini perlu apa? Untuk sertifikat secara simbolis oleh Amang Bishop didampingi oleh Amang Pendeta Resort Bekasi. Oleh karena itu kami akan undang perwakilan dari satu resort satu orang. Satu resort satu orang. Yang pertama GKP Resort Jaya 4. Silakan. GKP Cuma Khusus Bandung Barat.